Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Furkani Hamdan, SKM MKes, dosen Yayasan Stikes Bakti Pertiwi Ulu Raya Kota Palopo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam semester kali ini, saya membawakan mata kuliah Biostatistik 2 SKS. Adapun rencana program studi sebagai berikut. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar statistik. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian data. Mahasiswa mengetahui tentang cara pengumpulan data. Yang keempat, mahasiswa mengetahui tentang penyajian data. Yang kelima, mahasiswa mengetahui tentang konsep probabilitas dan teori distribusi. Yang keenam, mahasiswa menjelaskan tentang hipotesa. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami tentang hubungan antar variabel. Kedelapan, mahasiswa memahami tentang cara menentukan sampel dan teknik pengambilan sampling. Yang kesembilan, analisis data dan secara manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini adalah video pembelajaran selama proses belajar mengajar menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di sini akan menjelaskan mata kuliah biostatistik terkait capaian pembelajaran di setiap pertemuan. Interaction akan menjelaskan terkait model pembelajaran dan bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Assessment, penilaian kinerja mahasiswa berupa penugasan di classroom. Kemudian pada saat penilaian atau assessment, saya akan mengomentari tugas yang diupload mahasiswa dalam classroom, yaitu berupa PowerPoint, mungkin terlalu full, atau video ada yang kurang baik untuk dimasukkan jadi referensi, atau ada tugas mahasiswa yang plagiat atau sama. Kemudian pada pertemuan selanjutnya saya akan memberikan penjelasan kenapa tugasnya bisa sama. Kali ini kita akan membahas tentang statistik kesehatan. Statistik dalam dunia kesehatan digunakan untuk memperoleh informasi terkait cakupan dari suatu fenomena kesehatan masyarakat. Untuk melihat cakupan dalam statistik kesehatan, yaitu kita melihat derajat status kesehatan masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi status kesehatan individu. Adapun sumber data kesehatan yang bisa diperoleh yaitu data sekunder, kita bisa mengambilnya di puskesmas, rumah sakit, atau pencatatan pelaporan surveillance suatu penyakit. Jadi berupa distribusi, frekuensi, dan determinan suatu penyakit yang terjadi di masyarakat. Dan untuk data primer biasanya diperoleh langsung oleh peneliti yang melakukan pengamatan di masyarakat atau eksperimen di satu lab. Jadi ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu bisa saja lifestyle atau gaya hidup. Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan ini bisa sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang bisa mempengaruhi kesehatan di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu pelayanan kesehatan, itu baik di tingkat primer, sekunder seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, dan tempat pelayanan lainnya. Kemudian yang keempat adalah faktor genetik atau turunan. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi penyakit adalah jumlah kasus baru yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan prevalensi adalah menggambarkan jumlah kasus yang ada pada saat tertentu. Kalau kita bicara tentang distribusi penyakit, berarti kita melihat penyebaran penyakit pada suatu populasi atau daerah tertentu.
Distribusi penyebaran penyakit ini harus dianalisa secara saksama tentang siapa yang terjangkit, kapan terjadinya, dan di mana penyakit tersebut terjadi. Jadi ada istilah yang paling familiar ketika kita belajar statistik, yaitu know your data and what kind of data you have. Jadi kamu tahu data yang kamu punya dan apa yang akan kamu lakukan dengan data tersebut. Nah, untuk memperoleh data kesehatan, dalam statistik itu ada namanya pencatatan dan pelaporan suatu penyakit. Ini disebut data sekunder. Bisa kita peroleh di rumah sakit atau di puskesmas, berupa frekuensi, distribusi, dan determinan suatu penyakit. Frekuensinya di sini berapa jumlah kasusnya. Kemudian determinan ini untuk melihat nanti apa-apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit itu. Kemudian lanjut. Nah, ini sumber datanya tadi dari puskesmas ataupun dari rumah sakit. Nanti data ini bisa teman-teman gunakan dalam penyusunan latar belakang nanti pada saat penulisan karya tulis ilmiah untuk menggambarkan seberapa penting ini topik yang Anda angkat. Misalkan mau lihat penggunaan vaksinasi, ya kita lihat pencatatan pelaporannya tentang vaksin atau tentang imunisasi atau tentang distribusi obat. Nah, tergantung nanti apa yang menjadi tujuan dari penelitian adik-adik. Lanjut. Nah, setelah kita menggambarkan data sekunder tadi, kita pada saat penelitian yang akan kita peroleh data primer. Kalau kalian penelitian di masyarakat, maka menggunakan kuesioner, lembar form list ataupun sumber lain yang bisa memperoleh data primer yang terkait topik penelitian adik-adik. Bisa juga datanya itu diperoleh dari laboratorium, lab. Kalau misalkan mau lihat pengamatan, misalkan konsentrasi berapa, perlakuannya berapa, waktunya, itu bisa juga diperoleh dari pada saat di laboratorium. Lanjut. Ini ya, data primer di laboratorium, mencatat semua hasil hasil eksperimennya, kemudian nanti dianalisis dari sekian perlakuan, konsentrasi berapa persen dari pengamatan itu yang paling berefek pada sampelnya nanti, atau perlakuan mana yang punya efek positif, dan seterusnya. Tergantung kembali kepada tujuan penelitian teman-teman. Lanjut. Nah, kalau di masyarakat, data-data statistik itu bisa menggambarkan empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatannya. Ini menurut H.L. Bloom. Jadi yang pertama itu gaya hidup atau lifestyle. Yang kedua itu lingkungan sosial, baik lingkungan ya, baik sosial, ekonomi maupun budaya. Kemudian dari segi pelayanan kesehatan, kemudian faktor genetik atau turunan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut terkait faktor yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan? Saya, Bu. Ada, Bu. Namanya, sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Yunitra. Jadi saya mau bertanya tentang
faktor derajat kesehatan. Faktor manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat? Terima kasih. Kita bahas secara statistik ya. Dari keempat faktor ini yang mana paling berpengaruh untuk derajat kesehatan? Tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya itu jadi pengamatannya itu dilihat dari misalkan penyakitnya itu DM, maka faktor yang paling utama pasti faktor genetik. Kemudian faktor lifestyle, gaya hidupnya. Walaupun dia penyakitnya genetik, tapi kalau dia mampu menjaga gaya hidupnya, maka beberapa penelitian telah membuktikan secara statistik bahwa angka penurunan penyakitnya itu rendah, seperti DM ya. Kemudian faktor pelayanan kesehatan ini juga mempengaruhi. Ketika orang berobat, tidak semuanya orang puas dengan satu tempat pelayanan kesehatan. Misalkan dia sudah berobat ke sini, rumah sakit A, kemudian belum tuntas pengobatannya, dia pergi ke rumah sakit B, dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa lihat yang mana berefek di sini. Atau bisa juga dalam beberapa penelitian menggambarkan bahwa karena pengobatan tidak tuntas, maka muncul penyakit baru. Nah, itu lagi yang bisa membuat kalau kita penelitian bias. Jadi kita bisa dari temuan sebelumnya kita harus membatasi apa yang harus kita amati, sampel yang mana sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan. Jadi kalau kita mau tentukan dari 4 faktor ini, kita lihat lagi penyakit apa yang atau topik penelitian apa yang kita bahas. Semuanya mempunyai peran penting, tergantung pengamatannya, seperti itu. Ada tanggapan lain mungkin dari teman-teman? Ada masukan? Kalau dari kita lanjut ya. Nah, itu tadi dari segi faktornya atau determinannya. Kita mau lihat frekuensi dan distribusi penyakit. Jadi kalau terkadang teman-teman bingung untuk menentukan judul penelitian. Jadi kalau mau ambil judul nanti harus tahu masalahnya. Dari mana kita dapat masalah? Bukan kita yang cari masalah ya. Dapat masalah atau fenomena kesehatan, kita lihat datanya, frekuensi dan distribusinya. Misalnya passionnya atau saya tertariknya itu sebenarnya COVID, tapi dari segi COVID ini banyak faktor. Kita lihat faktor frekuensinya apa sih, distribusinya apa. Jadi kita peta-petakan dulu supaya nanti pada saat menyusun KTI di latar belakang itu sudah tergambar jelas masalah kesehatannya. Nah, next. Jadi frekuensi adalah penyakit atau keadaan yang menggambarkan jumlah kasus baru yang terjadi dalam satu periode tertentu. Misalnya untuk contohnya kasus COVID-19, frekuensi penyakit COVID bulan ini berapa kasus barunya? Misalnya bulan November ini ya, terus November ini adakah kasus baru? Berapa? Nah, itu kita gambarkan secara frekuensinya. Kemudian prevalensinya ini, dia menggambarkan jumlah kasus yang ada pada saat tertentu. Misalnya kita mau melihat data prevalensi COVID pada tahun 2020. Berapa jumlah kasusnya? Jadi semua jumlah kasus pada saat itu, tahun 2020 itulah prevalensinya. Nah, kalau kasus barunya itu frekuensinya. Jadi kita tentukan bulan ini, apakah bulan ini atau bulan lalu. Yang penting yang kita lihat kalau frekuensi adalah kasus baru. Tapi kalau prevalence, dia semua kasus yang ada pada saat itu.
yang Anda mau lihat. Misalkan dari segi tahun boleh, dari segi bulan, terserah, yang penting kasus pada saat waktu itu. Kemudian distribusi penyakit, penyebaran penyakit dari suatu populasi atau daerah tertentu. Distribusi ini penyebaran harus dianalisa secara mendalam ya, untuk melihat siapa yang terjangkit, apakah usia remaja atau lansia. Kemudian kapan terjadinya penyakit itu, misalkan DBD pada saat musim kemarau kah atau musim hujan. Kemudian di mana terjadi kasus itu atau penyakit itu, apakah di daerah perkotaan kah banyak atau daerah pedesaan, tergantung lagi topik yang mau diperhatikan atau diamati oleh teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut ya. Ya, silakan lanjut. Nah, kalau kita belajar statistik, yang harus kita tahu itu data apa yang kita punya, dan ini data kita mau apakan. Jadi untuk melihat suatu gambaran fenomena kesehatan, kalau kita sudah tahu data yang kita punya, berarti kita sudah tahu ini data mau kita apakan. Apakah kita mau analisis statistiknya secara deskriptif, hanya menggambarkan frekuensi, distribusi atau determinannya, atau kita mau secara statistik analitik, melihat lagi yang seperti tadi, faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kesehatan itu. Misalkan PGDM tadi, apakah lebih ke condong faktor turunannya atau faktor lifestyle-nya, seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat pertanyaan, ada? Pertanyaan yang paling sering muncul saat kita mau menganalisis, pada saat kita sudah tahu jenis datanya, kita lihat dulu hipotesisnya, jawaban sementaranya, apa yang dari set data yang kita miliki. Jadi langkah-langkahnya itu untuk menentukan uji statistik tadi, kita identifikasi dulu tujuan atau hipotesis yang ingin kita gunakan. Ini kita bahas di pertemuan sebelumnya, apakah dia komparatif atau korelatif. Kemudian yang kedua, kita identifikasi skala pengukuran variabel. Apakah variabelnya itu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian langkah selanjutnya kita identifikasi jenis sampel. Apakah sampelnya ini hanya satu? Apakah sampelnya ini dua set sampel yang berpasangan, misalkan pada saat di lab sampelnya sama, kemudian perlakuannya yang berbeda untuk tiap sampel. Kemudian kita identifikasi lagi jenis datanya. Apakah datanya ini terdistribusi secara normal atau tidak normal. Biasanya kalau untuk identifikasi jenis data ini kita pakai aplikasi SPSS, jadi tidak secara manual. Nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Terkait hipotesis tadi itu, set data yang kita miliki untuk menguji yang sering set datanya kita identifikasi tujuannya, kemudian jenis skalanya, identifikasi sampel yang digunakan,
dan identifikasi jenis datanya pakai aplikasi. Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait data dalam penelitian statistik. Suara saya kedengaran ya? Atau tidak? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Oh iya. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surkia. Saya ingin pertanyaan saya, Bu, bagaimana upaya pemeliharaan kesehatan ke depannya, Bu, agar masih bisa memenuhi cakupan dalam statistik kesehatan? Terima kasih. Oke. Kalau upaya pemeliharaan kesehatan itu ada yang secara individu dan juga secara faktor kebijakan kesehatan tadi. Nah, misalkan dari segi pelayanan. Kalau dari secara individu itu masing-masing orangnya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Apakah dari segi faktor gaya hidupnya kemudian faktor lingkungan, karena lingkungan juga sebenarnya mempengaruhi. Misalkan dia lingkungan perkotaan, maka mempengaruhi gaya hidupnya. Kan kita lihat untuk usia dari beberapa penelitian, usia-usia 30-an itu rata orang sudah mengalami penyakit degeneratif. Misalkan baru 30 kena gagal ginjal, dari segi data ya, data kesehatan yang kita peroleh, jurnal-jurnal penelitian itu menggambarkan usia-usia 30 itu sudah rentan dengan penyakit degeneratif seperti ya kita tahu DM, ginjal, paru-paru. Ini semua faktor kebiasaan. Jadi dari misalkan perokok berat atau makan makanan yang cepat saji. Ini masuk pada penelitian analitik. Misalnya dia mengamati secara mendalam apa yang menyebabkan faktor itu bisa terjadi. Kemudian itu tadi dari segi individu. Kalau dari segi pelayanan kesehatan, apakah di daerah itu sudah lengkap pelayanannya? Misalkan apakah di situ ada tipe A, di rumah sakit tipe A, tipe B, untuk menangani kasus-kasus yang penyakit itu tadi. Misalkan kalau di Palopo ya, rumah sakit Rampoang dia sudah bisa melayani, misalkan untuk penyakit gagal ginjal sudah ada hemodialisis, jadi bisa cuci darah di rumah sakit Rampoang, dan beberapa alat-alat sudah terbarukan. Itu karena dia sudah tipe B atau tipe A. Itu nanti kita lihat kembali. Biasanya sudah di kota Palopo sudah lengkap salah pelayanan kesehatannya. Dari segi untuk cakupan pelayanan itu kembali lagi, apakah dari yang mau kita lihat ini dari segi individu atau dari segi pelayanan kesehatan. Itu deh. Iya, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi terkait data statistik? Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ica Susilawati. Pertanyaan saya yaitu, coba Ibu jelaskan dan berikan contoh mengapa lifestyle atau gaya hidup dan genetik atau keturunan bisa mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oke, kenapa lifestyle dan keturunan? Kayaknya hari ini menarik ya.
Kenapa? Karena kalau kita baca jurnal-jurnal penelitian dan kita amati data kesehatan di rumah sakit, rata-rata orang menderita penyakit degeneratif itu usia-usia muda. Toh bukan lagi dulu kan saya kan tahu 10 tahun yang lalu, misalkan usia 50-an lah, 40 baru orang menderita penyakit jantung toh atau DM. Tapi sekarang usia-usia 20-an dari 25 sampai 30 tahun itu berdasarkan jurnal penelitian. Jadi adik-adik bisa baca ada beberapa sumbernya, bisa lihat di PubMed atau di Google Scholar. Nah, coba deh search di situ penyakit degeneratif. Kayak akan muncul di daerah-daerah perkotaan ya, utamanya itu usia-usia 30 itu sudah mempengaruhi itu, sudah terpapar penyakit itu. Kenapa? Karena kita sekarang tidak lagi memperhatikan gaya hidup itu ada banyak jajanan di luar yang enak dan menggiurkan toh, nama-namanya juga unik, sehingga kita tertarik untuk mencoba itu dari gaya hidup. Kemudian dari segi keturunan, karena kita misalkan orang tua tak sudah ada yang menderita DM, terus kita tidak hati-hati dengan gaya hidup, toh karena kita tinggal di kota dan semuanya harus cepat dari segi waktu, dan kita juga tidak perhatikan itu, makan asal makan, dan terbukti sekarang banyak kasus penyakit yang usia muda. Jadi kenapa dia menderita itu, masih muda, dan pasti banyak bahasa-bahasa di masyarakat seperti itu. Itu tadi karena itu faktor kebiasaan yang bergeser pola hidup di masyarakat. Jadi sumber data itu tadi pas yang telah dipaparkan di awal-awal, sumber data sekunder yang kita peroleh di rumah sakit, kemudian data primer dari pengamatan di lapangan ataupun di lab itu menunjukkan kasus-kasus degeneratif itu karena faktor kebiasaannya tadi itu. Sampai sini paham atau ada yang teman-teman mau menambahkan? Terima kasih jawabannya, Bu. Jadi yang tidak on kamera nyimak materinya atau tidak ya? Yang tidak on kamera saya tanya deh, apakah tadi penjelasannya itu dimengerti atau tidak? Karena ini ada tugasnya, teman-teman akan mencari jurnal penelitian, kemudian membahas sumber. Jadi coba di slide selanjutnya. Tugasnya ini kalian cari judul penelitian, kemudian tentukan di situ jurnal dia pakai penelitian deskriptif, analog eksperimen. Setelah itu kita tentukan hipotesisnya, hipotesis apa yang digunakan, apakah deskriptif atau analitik, itu ya. Yang tidak on kamera itu Fitri, iya, sama Raul. Tadi ngerti tidak penjelasannya? Ada mau ditanyakan? Fitri ya?
Oke, karena waktunya, nanti kita bisa diskusi di Classroom, jadi materinya akan diupload di Classroom untuk bacaan selanjutnya. Kemudian terkait penugasan dikumpul berdasarkan petunjuk yang telah saya tuliskan di Classroom. Baik, demikian kuliah hari ini. Kurang lebih mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video proses pembelajaran menggunakan Zoom Meeting dengan pendekatan DIA, Delivery Interaction and Assessment. Delivery ini adalah dalam proses perkuliahan. Ini menjelaskan bagaimana mata kuliah biostatistik mampu dipahami berdasarkan capaian pembelajaran oleh mahasiswa. Interaksi di sini pada saat tanya jawab dalam proses perkuliahan, dan assessment tadi menggunakan aplikasi Classroom, dan ada pun beberapa pertemuan menggunakan Mentimeter untuk melihat minat yang paling di topik pembahasan yang paling diminati mahasiswa pada saat perkuliahan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.